Apa hukum baca kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, istighfar, tapi tak sesuai menurut ilmu tajwid, panjang pendek? Tak bisa. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu ada tajwidnya. Nama tajwidnya baca sesuai cepat. Kalau dia pelan, panjang. Astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau dia pelan, subhanallah, 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 itu sudah terhitung panjang. Cukup. Yang tak betul itu semua. Ini tak betul. Mohon penjelasan Ustaz tentang makna rububiyah. Rubub diambil dari kata Rabb. Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Itu makna rububiyah. Meyakini Allah mencipta, Allah menjaga, Allah memberi rezeki. Maka ketika orang mengatakan, ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menghidupkan aku, Engkau yang memberi rezeki aku. Rabb. Bacaan doa keselamatan yang dibaca sebelum salam, apakah dibaca saat telunjuk masih tasyahud atau sudah diturunkan? Masih tasyahud. Semuanya. Apapun doa yang dibacanya di ujung, menambahkan doa kalau mau tambah di ujung. Ya doa lahu, berdoa. Setelah habis semua doa, baru turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selama masih berdoa, tunjuk. Karena bunyi hadisnya, wa yushiru, Nabi menunjuk, wa yad'u, dia berdoa. Habiskan doa, baru turun. Setelah mengambil wudhu dan masuk masjid, sebaiknya solat apa dulu? Solat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid dulu, baru solat sunat wudhu. Karena kalau sudah solat wudhu dulu, maka batallah tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu, tengok bunyi hadisnya, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Ketika dia solat wudhu duluan, maka dia sudah duduk. Kecuali dia solat tak pakai duduk. Ada solat tak pakai duduk? Mana ada? Tahiyatul masjid dulu, baru dia solat sunat wudhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak meriwayatkan satu hadis pun dari gurunya Imam Bukhari. Kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan satu pun hadis dari gurunya Imam Bukhari? Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal Ahmad bin Hanbal itu gurunya langsung. Setelah dibuka-buka, mereka pakai sanad Ali dan sanad Nazil. 1, 2, 3. Semakin sedikit jumlah antara dia dengan Nabi, maka semakin tinggi kualitas sanad itu. Namanya sanad Ali. Kalau yang satu ini sanad Nazil. Contoh, saya punya murid di kelas internasional. Itu murid saya. Lalu saya mengambil dari Dr. Mustafa Umar. Maka dalam sanadnya, murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. Murid kelas internasional dari Abdul Somad, dari Mustafa Umar. 1, 2, 3. Ternyata anak kelas internasional ini kuliah di Pasca UIN. Dan dia belajar langsung ke Ustadz Mustafa. Maka ketika dia belajar ke Ustadz Mustafa, dalam periwayatannya langsung dia sebut dari Dr. Mustafa Umar. Tak disebutnya Abdul Somad. Bukan berarti dia menyepele, mengecilkan saya. Karena dalam ilmu hadis lebih tinggi sanad Ali kalau langsung ke sumber periwayatan. Jadi jangan katakan dia tak belajar kepada Imam Bukhari. Dia belajar ke Imam Bukhari. Tapi kalau sanad itu ada yang langsung ke guru Bukhari, maka dia pakai yang langsung. Tidak dia sebutkan Imam Bukhari di dalam. Tapi dia murid Imam Bukhari. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Imam Muslim murid Imam Bukhari. Nah, ini tentang masalah penyebutan nama dalam sanad. Nah, Pak Ustaz, kalau kita mau qadha solat, apakah boleh setelah solat fardu tapi tidak mengerjakan ba'diyah? Laksanakan ba'diyah. Bagaimanapun keadaannya ba'diyah. Selesai ba'diyah baru qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an. Mau cepat Pak Ustaz, pilih ayat kulhu 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 kulhu. Bagaimana jika sebuah masjid menghadap kuburan?
Kiblat imam hanya sebatas dinding dan pagar, kira-kira 2 meter. Apakah ada jarak antara batas solat dengan kuburan? Masjid Sahabuddin, di dalamnya ada kubur sultan. Masjid Ar-Rahman, itu di bawah antara masjid dengan kantor KPU, kantor KUA, kantor MUI, zakat, itu ada kubur di bawah. Maka yang tidak boleh itu adalah menghancurkan kuburan, diletakkan masjid di atas. Ini kubur Abdul Somad, lalu datang traktor diratakan, dibuat masjid di atas, namanya Masjid As-Somadiyah. Haram salat di situ. Itulah kronologis hadis. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur orang soleh menjadi tempat ibadah. Mana contohnya? Gereja Santo Thomas. Itu makam Santo Thomas yang diratakan, bangun gereja di atas. Mereka ngalap barokah dengan itu. Dalam Islam tak boleh. Adapun solat menghadap kubur dengan ada tembok, walaupun langsung di balik tembok, di sampingnya ada kubur, tidak apa-apa. Maka bedakan antara 3. Solat menghadap kubur, solat di masjid yang di bawahnya ada kubur, atau solat di masjid yang kelilingnya ada kubur. Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, kubur di samping.